Kira-kira kenapa ya kalau kita bikin bakso dari daging sapi tapi dagingnya frozen, hasilnya tidak sebagus daging yang fresh. Padahal kalau kita bikin bakso ayam menggunakan yang frozen atau yang masih fresh, perbedaannya nggak terlalu banyak. Kira-kira apa menyebabkan hal seperti ini terjadi? Kejadian ini tidak hanya berlaku untuk bikin bakso, tapi juga untuk aneka olahan daging yang lain seperti dimsum, siomay, nugget, terus mungkin sosis dan sebagainya. Intinya kalau bikin pakai daging fresh sama daging beku, kalau sama-sama sapi itu bisa hasilnya cukup berbeda. Tapi kalau ayam itu mirip-mirip. Nah, hal yang terjadi, hal yang menyebabkan seperti ini terjadi itu karena ada yang namanya proses rigor mortis. Dimana kalau secara ya sederhananya saja, proses rigor mortis ini terjadi intinya itu ketika hewan disembelih, mati, itu semakin lama akan terjadi perubahan struktur dari dalamnya. Sebenarnya sih kandungan proteinnya jadi lebih kaku, aktin miosinnya juga tidak bekerja lagi. Cuma itu kan teknisnya, yang rumitnya, yang simpelnya, pokoknya ada perubahan. Secara hasil, kualitas, semakin lama dagingnya mati, itu akan semakin berubah. Nah, itu namanya proses rigor mortis. Yang menjadi pembeda kenapa kok ayam tidak terlalu signifikan sementara sapi itu sangat-sangat signifikan, itu karena ada yang namanya waktu yang menyebabkan hasilnya berbeda-beda. Nah, proses rigor mortis pada ayam, sapi, atau aneka daging yang lain mungkin seperti kerbau, mungkin rusa, mungkin babi, itu semuanya berbeda-beda. Dimana yang paling cepat itu biasanya terjadi pada ayam. Ayam ya tergantung sih cara penyembelihannya gimana, cara perawatannya gimana, penyimpanannya gimana. Rata-rata proses rigor mortis ayam itu berlangsung antara 4 sampai 6 jam. Sementara kalau daging yang sifatnya keras seperti sapi tadi, itu rata-rata berlangsung sekitar 24 jam atau ke atas. Nah, hal ini yang menyebabkan berbeda. Jadi gini, contoh Anda bayangkan seperti ini. Kalau kita beli daging yang fresh, misalkan nih, subuh-subuh itu disembelih. Nah, datang ke pasar, mungkin kurang lebih jam 6, jam 7, dan Anda belanja. Lalu anggaplah Anda langsung giling. Jeda waktu antara dia disembelih sama digiling itu kan pendek, sekitar 3-4 jam. Sehingga ketika kita pakai daging sapi, biasanya hasilnya itu masih bagus karena rigor mortisnya belum selesai. Jadi masih berlangsung, ya masih proses awal-awal. Tapi ketika kita pakai ayam, bayangkan sama, disembelih pukul 4, sampai di pasar pukul 6, pukul 7, dan Anda beli, prosesnya sudah berlangsung berapa jam? 3 jaman kan, 3-4 jam. Padahal proses rigor mortis ayam itu berlangsung selama 4 jam. Nah, korelasinya apa? Karena di pasar tadi yang meskipun dan tanda kutip fresh, dia sudah memakan waktu sekitar 3-4 jam atau lebih, sehingga proses rigor mortisnya ini sudah berlangsung selesai. Makanya kalau Anda mau pakai daging yang masih fresh ayamnya, dalam arti fresh yang di pasar tadi, atau Anda bandingkan dengan daging yang sudah dibekukan ayamnya, secara hasil tidak terlalu berbeda karena sama-sama sudah terjadi rigor mortisnya. Sementara kalau sapi itu kan belum. Kalau yang fresh mungkin masih 3-4 jam, jadi masih tahap awal. Sementara kalau frozen itu sudah lama, berhari-hari kan, sehingga hasilnya cukup berbeda. Lantas apakah kalau sudah gini berarti sebaiknya kita tidak pakai daging yang beku, pakai daging yang masih fresh, yang masih ya mungkin masih disembelih awal-awal? Jawabannya bisa, kalau Anda mau pakai yang fresh itu pasti akan lebih bagus ya. Tapi yang frozen pun, meskipun sudah misalkan impor yang frozen tadi daging sapi, itu masih bisa hasilnya bagus selama Anda menggunakan pengenyal yang berjenis blend fosfat seperti Wendapos M17. Kenapa? Karena gini, fosfat itu mengenyalkan dari dagingnya dengan cara dia mengaktifkan kembali protein-proteinnya yang mati. Nah, proses rigor mortis tadi seperti yang sudah saya jelaskan kan, penurunan kualitas akibat proteinnya itu kaku, mati semua. Ketika dia ketemu fosfat, ketemu garam, dia akan aktif kembali. Sehingga meskipun Anda pakai daging sapi yang frozen, yang misalkan impor nih, jadi kan tidak mungkin 1-2 hari, mungkin sudah berbulan-bulan, 1 bulanan, itu hasilnya akan tetap lebih kenyal, akan bisa bagus selama Anda menggunakan yang namanya blend fosfat seperti Wendapos M17 tadi. Lalu bagaimana kalau kita pakai STPP saja? STPP kan juga fosfat, seharusnya kan sama aja kan fosfatnya menghasilkan protein. Jawabannya sih bisa, tapi yang perlu kita ingat, yang namanya STPP itu meskipun dia fosfat, cara kerjanya juga mengaktifkan protein, tapi dia ada kelemahan. Kelemahan dari STPP kalau untuk olahan daging ya. Yang pertama, aktivasinya dia tidak akan secepat blend fosfat. Karena itu menggunakan blend fosfat itu akan lebih efisien, lebih efektif menghasilkan kenyalannya. Kok bisa? Ini, bayangkan Anda giling. Anda ketika giling bakso, berapa lama sih waktu yang Anda pakai ketika giling adonan bakso tadi? 1 jam? 2 jam? Enggak kan? Paling cuma hitungan menit. Nah, ketika prosesnya ini sangat-sangat cepat sekali, STPP
itu tidak bisa bereaksi secara optimal sehingga hasilnya tidak efisien. Tapi kalau yang blend fosfat seperti Wendapos tadi, dia akan bisa aktif meskipun waktunya pendek, sehingga hasilnya itu akan lebih optimal, lebih kenyal, lebih bagus. Bukan berarti kalau sudah seperti ini STPP tidak berguna, enggak ya. STPP masih lebih bagus daripada Anda nggak pakai. Tapi kalau Anda mau tim yang kualitas kenyalnya paling bagus, sebaiknya Anda pakai Wendapos walaupun secara harga dia memang lebih mahal dari STPP.